Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Martin Tendian dari Lembaga Penelitian Alkitab Kuno dan Modern. Pada kali ini kita akan melanjutkan lagi kursus bahasa asli Alkitab untuk huruf alef bagian ke-5. Kita coba menggali makna simbolik dan struktur dari huruf ini. Saya percaya bahwa teman-teman sahabat Lembaga Penelitian Alkitab Kuno dan Modern masih mengingat beberapa pertemuan yang telah kita lewati. Jadi materi-materi yang telah saudara-saudara, Bapak Ibu pelajari sampai pada bagian kelima. Sampai pada bagian kelima ini kita lanjutkan. Jadi huruf alef itu, ya. Jadi huruf alef, ini alef maksudnya alef itu dibaca, huruf alef itu ini. Nah, dibaca alef. Itu huruf alef itu dibentuk dari huruf yod dengan nilai gematria 10, huruf yang paling kecil, kemudian Vav huruf ke-6 dan yod huruf ke-10. Jumlahnya 26. Bagaimana strukturnya? Nanti ada pertemuan setelah ini. Kita akan membahas tentang struktur daripada huruf alef ini dengan nilai gematria yang lebih jelas. Saya hanya menekankan ini dalam konteks simbolnya. Saudara-saudara, tahukah bahwa kata alef atau huruf alef ini nilainya kan 1, huruf pertama. 1 itu dalam konteks Ibrani adalah echad, dibentuk dari huruf alef. Jadi dibentuk dari huruf alef, kaf, dan dalet. Dibaca echad, 1. Gitu. Tahukah juga bahwa gematria daripada tulisan atau huruf atau kata daripada echad adalah 13. 13 itu sama nilainya dengan kata ahva. Ahva itu terdiri atas huruf alef, he, bet, dan he. Dibaca aha. Nilai gematria dari ahva ini sama dengan 13. Jadi sama dengan 13. Kalau kita mengartikan bahwa huruf alef dibuat terdiri atas huruf vav dan yod dengan nilai gematria 26, dan nilai gematria 26 adalah nama Tuhan. Jadi nama Tuhan dalam konteks Indonesia ya saya tulis huruf besar semua ya. Nah, nama Tuhan huruf besar semua itu ada penjelasan nanti. Jadi bukan nama Tuhan yang huruf kecil atau nama Tuhan dengan T huruf
yang depannya huruf besar. Itu ada hal lain, itu ada penjelasan lain dari persoalan kata Tuhan ini. Ini artinya adalah, jadi simbol daripada ehad itu sebenarnya yod maupun al-hafa bisa diartikan atau melambangkan bahwa ehad atau alif ini adalah keesaan. Jadi keesaan Tuhan dan kasihnya kepada umat miliknya. Jadi struktur ini memberikan kita penjelasan bahwa huruf alif itu berhubungan dengan nama Tuhan, bahwa Tuhan itu esa, dan esa itu adalah kasih. Jadi melambangkan keesahan Tuhan dan kasihnya kepada umat miliknya, ciptaannya. Alif ini itu adalah huruf yang tidak bersuara. Nah, huruf tidak bersuara itu seperti apa? Kita nanti akan membahas lebih dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Huruf ini hening memang, jadi tidak bersuara, dan ada satu huruf yang sebenarnya cara membunyikan itu memang tidak terdengar ya. Seperti itu, ada seperti huruf ayin juga seperti itu. Jadi huruf ayin, nantilah kita bahas huruf ayin itu seperti apa. Ini artinya secara sepintas artinya mata. Jadi mata. Jadi ayin dan alif jika disatukan adalah mata Tuhan. Tapi kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi ia mewakili ketiadaan suara dalam kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana keberadaan alif bahwa dia tidak bersuara? Ini kalau kita menjelaskan secara lebih dalam itu melampaui kata dan konsep. Kita bisa baca itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara boleh melihatnya dalam kitab Sefer Yetzirah. Tapi dalam kekristenan ini tidak dikenal. Kitab Sefer Yetzirah adalah kitab penciptaan. Jadi kitab penciptaan. Itu bisa juga baca di dalam kitab Sefer Habahir atau kitab pencerahan. Ini juga tidak dikenal dalam kekristenan. Tetapi dengan cara apa harus menjelaskan konteks Ibrani? Berarti harus ambil konteks, harus melihatnya dalam buku-buku atau literatur Ibrani. Huruf-huruf ini, arti-arti daripada huruf Ibrani, apalagi soal-soal penciptaan, dalam konteks bahasa asli, itu akan sulit dijelaskan dalam konteks tafsiran dalam bahasa lain, selain mengambil literatur atau rujukan pustaka, itu dalam konteks Ibrani. Ada juga buku The Secret of Hebrew Alphabet atau rahasia huruf Ibrani yang tersembunyi, yang ditulis oleh Daniela. Jadi ditulis oleh Daniela Abravanel. Ini sebenarnya sudah berhubungan dengan Kabbalah, tapi di saat saya mengatakan Kabbalah nanti juga dianggap mistik. Itu persoalan lain. Kadang ketika juga kita ingin membahas angka 13, ini dianggap angka
sial. Jadi angka sial itu ada ceritanya. Nanti kalau kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin research tentang angka 13 ini, sebenarnya dalam konteks pendalaman bahasa asli simbolnya itu sebenarnya bukan seperti itu. Tapi saya tidak akan membahas angka-angka ini dalam konteks bukan Ibrani, karena akan membuat polemik nanti gitu. Jadi angka 13 ini ya seperti metodologi Nordik misalnya, atau kepercayaan kuno. Jadi tahyul, arsitek bangunan tidak memiliki lantai 13 dan seterusnya. Orang tidak mau menggunakan itu. Saya tidak akan ingin membahas angka 13 dalam konteks bukan Ibrani ya itu. Kita lanjut pada Alef. Jadi Alef ini sebenarnya juga, jadi Alef sekali lagi Alef ini jadi hurufnya kayak ini ya, dasarnya saya standar menjadi dasar dari kata emet. Emet itu kebenaran. Kebenaran itu, jadi kebenaran itu dalam konteks tulisan huruf Ibrani itu adalah gabungan dari huruf Alef, Mem dan Taf. Jadi nilai gematria dari emet keseluruhannya adalah 441. Ada metode perhitungannya untuk menjadikan nilai dasar. Jadi yang ini adalah nanti jadi 441 dipecah, diperkecil menjadi 44 tambah 1 sama dengan 9. Angka terakhir ini dalam tradisi kuno Ibrani itu artinya keutuhan. Jadi sebenarnya benar ya kalau kita melihat makna simbolik daripada huruf Ibrani ini khusus untuk Alef, bahwa keutuhan, karena dia adalah Alef itu adalah dasar dari kebenaran. Ingat bahwa ada satu buku dalam Sefer Habahir, adalah satu rabi mengatakan bahwa kenapa dia huruf pertama, karena dia ada, jadi huruf ini ada sebelum adanya, jadi huruf ini ada sebelum ada segala sesuatu. Nah, bagaimana memahami ini nanti kita dalami lebih jauh. Dalam kitab Sefer Habahir, kitab pencerahan, menyatakan bahwa huruf Alef itu lebih dahulu ada daripada kitab Taurat. Artinya sebelum ada 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Muat, Bilangan, Ulangan, atau Beresit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, dan Devarim, itu 5 kitab dalam konteks penyebutan bahasa Ibrani, maka dia sudah ada sebelum kitab Torah ada, sebelum Tuhan atau Elohim dalam konteks Kejadian 1, Beresit pasal 1, yang orang Kristen selalu dalam konteks Indonesia disebut Allah, itu ada. Jadi pada zaman penciptaan, pada saat Tuhan menyatakan 10 hukum itu, jadi dia sudah ada. Bagaimana memahami ini, kita nanti akan lihat di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, semakin nyata makna simbol daripada huruf Alef. Jadi simbol ini sebenarnya huruf Alef itu antara langit dan bumi, penyambungan antara atas dan bawah, Vav di antara Yod. Jadi peran sebagai jembatan antara langit dan bumi. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi huruf Alef ini huruf Yod yang di atas. Ini
disambungkan dengan huruf Qaf. Jadi apa arti Qaf itu nanti lagi kita akan bahas. Kemudian huruf Yod yang di bawah. Gitu. Jadi hubungan antara langit dan bumi. Dalam konteks ini adalah hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Dihubungkan dengan huruf Qaf. Jadi dihubungkan dengan. Nah, bagaimana huruf Qaf ini kita nanti akan bahas di huruf ke-6. Nah, ini masih lama untuk Qaf huruf ke-6. Ya, kita membahas saja huruf ke-5 ini sudah cukup lama. Oke, demikian dulu pembahasan saya dalam konteks huruf Ibrani Alef bagian ke-5. Nanti kita akan lanjut lebih dalam lagi kepada pembahasan huruf Alef, huruf pertama bagian ke-6. Seperti apa itu? Nantikan penjelasan saya di pertemuan berikutnya. Demikian saya mengucapkan salam Elohim, Tuhan memberkati. Amin.